Hai guys, jumpa kembali dengan channel Geger Mulyadi. Channel yang selalu mengupdate kapal-kapal di tengah laut, tentang kegunaan kapal, kegunaan alat-alat di kapal. Selalu bikin konten yang ada di laut ya, konten spesial gitu. Jadi kalau ada apa-apa bisa, kalau ada yang keperluan pengen tanya-tanya bisa tanya langsung dengan Geger Mulyadi di channel yang selalu menampilkan ini. Tapi jangan lupa ya, lalu subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar selalu mendapatkan update yang terbaru, informasi terbaru dari channel Geger Mulyadi. Oke, selamat menyaksikan. Silakan, terima kasih. Posisi kapal. Kapal jalannya pada berkarat, besi-besi plat untuk injak kaki. Minta dicat ulang nih. Meskipun hanya diinjak-injak plat jaket. Kalau dicat mungkin lebih bagus ini suasananya. Juga selang-selang nih. Ini selang untuk isi minyak, untuk bangker minyak. Selang untuk bangker minyak, panjang juga bukan bang. Lalu di atas udah nih. Ini panjang sampai ke depan sana. Sampai ke depan. Dan ini juga selang. Hose namanya. Hose besar. Hose besar. Gunanya hose ini untuk langsung ke flank. Lebih biasa dipanggil reducer. Langsung ke flank. Nah, ini hose. Untuk bongkar muat dari flank ini masukkan ke flank. Nah, ini flanknya ini masukkan ke ini, disekur, dibaut ke kapal lain. Baru untuk disambung ke hose kapal kita, ke selang kapal kita sendiri gitu. Nah, ini selang kecil-kecil ini sudah nggak dipakai ya. Dan jarang sekali dipakai, memang kita nggak kepake. Nah, selang untuk kapal tanker hose. Ini panjangnya tinggal berapa meter nih? Lebih 50 meter sampai ujung sana. Sampai ujung di depan. Lebih 50 meter panjang. Untuk bangker minyak kita perhatikan, untuk transfer minyak di tengah laut antar kapal. Ini sambung di 50 meter, ini sambung. Ini langsung dimasukkan di sana, di ini buka kuncinya ini, mau transfer ini buka kuncinya ini. Nah, ini buka kunci ini, ini ya, dari sini ya, buka kunci ini, langsung bisa dimasukkan, dia langsung kunci. Untuk kapal tanker, nah, ini masih berantakan karena dalam perbaikan.
Untuk dalam perbaikan semua berantakan, berkarat semua, penuh berkarat. Tunggu di blasting lagi. Kapan blastingnya? Itu nunggu kerjaan udah siap, jadi mereka blasting sekaligus. Kerjaan udah siap, langsung mereka blasting. Ini wing untuk tali ke darat. Biasanya untuk spring nih. Spring itu ya tali yang mengarah ke tengah kapal. Dari depan di darat tapi tengah-tengah kan. Ini yang sebelah kanan juga. Ini wing juga. Nah, kalau ini terus ini. Ini kita lihat. Nah, seperti ini. Ini terus untuk depan, untuk ke arah di depan kapal. Ini yang panjang nih. Jadi kapal kalau mau tali, ikatnya harus yang di depan yang dinamakan tross. Yang di samping yang ke arah tengah kapal dinamakan spring. Jadi kapal itu kalau ikat biasa minimal 4 tali. Minimal 4 tali. Satu depan, satu belakang. Satu depan yang mengarah ke tengah dan satu belakang yang mengarah ke tengah. Jadi biar kapal nggak lari-lari. Biar kapal stabil. Ini seperti ini. Ini winch namanya, winch. Winch. Kalau kita lebah kalau bahasa Indonesia kan juga bilang winch. Tapi ada juga yang ikat tali. Gulungan tali gitu. Di tali ini digulung pakai mesin ya. Kalau pakai tangan nggak kuat sebab talinya besar nih. Tali besar nih 8 in. Jadi nggak kuat kalau pakai tarik tangan. Sama juga sini ya. Ini tuh ikat angkat. Ini nih. Bisa bila tali udah sampai ini, biasanya diikat di sini, macam dibelitkan gini. Kenapa dibelitkan? Ini dibelit gini. Kenapa dibelitkan? Karena biar windnya nggak nahan terlalu kuat. Jadi ditahan diikat sini. Jadi biar kekuatannya merata gitu. Jadi kapal tidak windnya kalau terlalu kuat nahan bisa khawatir rusak. Ya. Jadi diikatkan sini, diikatkan dulu. Begitu juga di sana. Ini jangkar ini rantai jangkarnya kalau yang ini ya. Rantai jangkar gunanya ya untuk mengikat jangkar. Jangkarnya ada di bawah. Di bawah jauh nggak nampak di bawah. Di bawah. Untuk mengikat jangkar agar kapal untuk lampu jangkar kan. Agar kapal tidak hanyut kena arus atau kena angin. Makanya kalau di tengah laut kalau memang kita lagi berhenti itu gunanya jangkar. Lampu jangkarnya diturunkan ke laut pakai rantai ini, itulah yang nahan di dalam tanah. Jadi kapal aman. Kapal selalu jangkarnya mesti ada dua kiri dan kanan. Jadi tak boleh hanya satu. Ini juga, ini sebelah kiri. Tak boleh satu, harus dua. Kenapa dua? Kayak tadi untuk serep. Untuk serep kapal. Misalnya terjadi satu putus, bisa masih ada satu lagi. Atau misalnya kapalnya suka hanyut karena arus terlalu kuat, bisa 2 jangkar dilegokan, dijatuhkan ke air kiri kanan. Tapi jarang orang lampu jangkar pakai 2 jangkar, jarang. Sesekali aja.
dalam keadaan darurat. Biasanya satu aja sudah cukup. Satu sudah cukup untuk Lego jangkar. Karena memang sudah disesuaikan dengan ini, dengan kemampuan kapal, terus tanasnya atau QRT-nya berapa ton. Jadi jangkar ada hitungannya, jangkarnya harus yang berapa ton gitu. Ada hitungannya gitu. Begitu juga yang ini kiri kanan. Jangkarnya sama, rantainya juga ada hitungannya. Untuk jangkar kemampuan 1 ton, rantainya harus berapa gitu, harus ketebalan rantainya, besar rantainya harus disesuaikan. Kalau soal panjang, ya rata-rata di kapal tuh minimal 7 segel. Atau kalau di meter kan 7 segel. 1 segel sekitar 27, kurang lebih 27 meter. 27 kali 7. Itu minimal. Sesuai dengan peraturan IMO, International Maritime Organization. Peraturan seperti itu. Diadopsi oleh para sah bandar di negara-negara anggota maritim dan langsung diterapkan pada sah bandar. Dari kapal sekian, misalnya GRT 1000 ton, jangkarnya minimal 900 kilo atau 1 ton. Rantainya ketebalannya sekian berapa in besarnya. Semua udah ada hitungannya gitu. Itu biasa hitungan para surveyor, udah hafal tuh surveyor. Udah tahu hitungannya. Ini namanya boulder. Boulder atau bahasa Inggrisnya biasa dipanggil bolat. Tiap kapal mesti harus ada gini. Bukan mestinya, tetap punya, ya. Semua kapal punya boulder. Kita balik lagi ke lokasi. Ini maaf ini ya, udah berantakan situasinya. Maklum saja, kapal lagi dalam perbaikan. Itu kapal yang lagi labu jangkar nih di tengah. Kita perhatikan kapal tuh ya. Nah, ini labu jangkar. Labu jangkar. Ini kedalaman nggak seberapa kedalaman. Kedalaman mungkin hanya beberapa puluh meter aja. Nggak banyak nih. Makanya segelnya pun juga nggak jangkarnya pun nggak banyak. Kapal yang lagi labu jangkar. Ya, labu jangkar biasanya untuk nunggu orderan sebelum kita bisa masuk pelabuhan atau udah sampai pelabuhan tapi belum bisa sandar di ini, belum ada orderan ke darat, makanya biasa harus ini labu jangkar. Itulah gunanya kapal, gunanya jangkar. Ini selalu jangkar. No smoking. Semua kapal mesti ada tulisan no smoking kalau untuk ini, untuk kapal tanker. Itu sudah diwajibkan. Harus tulisan no smoking. Dan dalam bahasa daerahnya dilarang merokok. Itu bukan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Malaysia atau Indonesia semua sama, dilarang merokok.
no smoking. Dan juga ada safety first, utamakan keselamatan. Ini nomor IMO, International Maritime Organization. Jadi semua kapal punya nomor IMO. Nomor IMO seperti ini. Yang di atas tuh radar. Itu yang macam pesawat tuh berputar tuh. Nih. Ini yang macam pesawat berputar nih. Ada baling-balingnya. Ini gunanya untuk mengetahui arah angin. Jadi kadang-kadang orang kapal harus tahu arah angin dari mana gitu. Apalagi untuk ngisi logbook, untuk ngisi dokumen logbook ya. Itu harus ada gitu untuk chief officer atau apa, biar tahu anginnya dari mana arahnya gitu. Kita lihat kapalnya, kapal yang lain masih dalam posisi di docking. Posisi docking seperti ini. Nih, ini agak kecil nih kapal nih. Mungkin GRT 400-an, enggak sampai 400 nih. Paling GRT 300-an, 200-300 ton. Yang sebelahnya agak besar, sekitar 800-an, tapi masih di bawah 1000. Ini kapal yang lagi docking. Ini alat ini biasanya ada gunanya nih, biasanya untuk flow meter. Jadi untuk kita kasih minyak order kapal lain bisa ketahuan berapa ton dari sini. Tapi ini alatnya dilepas. Kenapa dilepas? Ya, karena di pelabuhan, demi keamanan, demi kenyamanan gitu. Khawatir hilang, sebab harganya mahal. Oke guys, sampai jumpa kembali dengan kapal-kapal ini yang selalu mengupdate kapal di dalam dock dan juga kapal yang jalan. Tapi untuk saat ini kita akan update kapal-kapal yang ada di dock ini. Seperti ini lokasinya dan kegunaan alat-alat di kapal yang ada gitu. Jadi bisa menambah pengetahuan. Oke. Selamat jumpa lagi. Goodbye.